Sebenarnya sebagai satu ekspresi, misalnya karya teater online, virtual, atau terekam yang menggunakan kamera dan editing, ada juga teman yang menyebut film teater gitu misalnya. Eh, Sebenarnya sebagai satu medium, sebagai satu ekspresi dia nggak baru ya gitu. Cuma memang selama masa pandemi itu kan kemudian muncul ke permukaan gitu. Juga sebagai semacam kebutuhan gitu bagi seniman-seniman teater yang ingin membuat sesuatu di dalam situasi yang terbatas secara fisik itu misalnya. Penting lu, nanti penting lu, dasar. Layar ruangnya tuh real dalam, jadi gini. Aku nyutradarain dari Jakarta, terus di Jogja lah katakanlah ya, di Jogja. Ya, teater ya mungkin sebagaimana yang udah diketahui banyak orang ya, dia seni pertunjukan atau bagian atau salah satu bentuk dari seni pertunjukan gitu, yang melibatkan tubuh, ruang, dan berlangsung di dalam waktu gitu ya. Teater, kita juga mengenal misalnya istilah lain drama gitu ya. Kalau saya sih kemudian cenderung membedakan drama ini memang lebih berbasis pada teks misalnya, pada lakon ya, lakon drama gitu. Entah well made ataupun lakon yang ditulis dengan cara yang berbeda, tapi saya cenderung membedakannya antara drama dan teater. Pada drama dia selalu mendasarkan diri pada lakon, sementara teater bisa tidak mendasarkan diri pada lakon atau teks untuk pertunjukan. Teater juga cenderung misalnya di ekspresinya cenderung lebih luas ya, lebih lintas disiplin. Hasilnya dia juga bisa menjadi satu ekspresi lintas disiplin dengan tari misalnya. Itu kenapa juga ada istilah teater tari gitu ya misalnya. Jadi tetapi pada dasarnya dia seni pertunjukan. Dia seni pertunjukan yang mediumnya itu menggunakan tubuh, dan artinya apa yang ada di subjek ya, tubuh vokal gitu, dan berlangsung di dalam ruang dan di dalam durasi. Kalau kita bicara kategorikal ya tentu saja kita bisa melihat perbedaannya antara performance art dan performing art gitu ya. Performing art itu yang kemudian ditafsir sebagai seni pertunjukan kalau di Indonesia. Sementara performance art mungkin belum ada istilah yang disepakati bersama lah ya. Jadi seni performance, seni pertunjukan visual misalnya juga ada orang menggunakan itu. Buat saya secara praktis gitu, artinya karena saya seniman gitu, secara praktis saya cenderung tidak membuat perbedaan yang distinct, yang tegas gitu antara performance dan performing ya, the art of performing dan the art of performance gitu. Jadi saya cenderung tidak membedakan gitu. Artinya lebih kemudian perbedaannya itu akan muncul ketika di tingkatan praktis ya, ketika di satu karya tertentu gitu, dan misalnya katakanlah pendekatan keaktorannya dia lebih ke yang biasa berlangsung di performance art misalnya, yang tidak rehearse gitu ya, dan bukan representasional ya, artinya dia lebih presentasional, lebih tentang dirinya, tentang tubuhnya gitu. Dia tidak sedang mewakili atau merepresentasi karakter lain ya, subjek lain di luar dirinya. Ada karya tertentu yang mungkin pendekatannya kemudian lebih
lebih semacam itu ya, pendekatan keaktorannya lebih semacam itu, jadi presentasional ketimbang representasional misalnya. Tetapi secara kategorikal ya gitu, yang mungkin bisa kita pegang ya bersama, bahwa performance art dan performing art ya, dia lebih seni performance art itu ya, dia tidak representasional, dia lebih mewakili dirinya. Tubuh si performance artis itu ya sedang tidak mewakili siapapun selain si performance artis itu sendiri, atau selain tubuh itu sendiri gitu misalnya. Sementara performing art dia bisa representasional ya, dia mewakili karakter, mewakili satu imajinasi tertentu gitu. Nah, saya melihatnya begitu. Ya apa, teater itu sudah sekian lama jadi disiplin profesi saya ya. Kalau mau secara formal gitu, dia disiplin profesi saya. Dia atribut, dia identifikasi atas profesi dan katakanlah jalan hidup gitu. Jadi di sisi lain dia juga sudah sekian lama jadi medium saya mengekspresikan kegelisahan personal gitu, atau pikiran-pikiran saya gitu atas apa yang berlangsung di lingkungan saya, lingkungan sosial, atau di masyarakat di mana saya tinggal gitu, atau bagaimana saya melihat dunia berlangsung gitu, dan pikiran yang muncul, kegelisahan yang muncul itu saya ekspresikan dalam karya teater gitu, karena saya sutradara teater misalnya ya, seniman teater gitu. Signifikansinya atau arti pentingnya ya karena dia juga jadi cara saya, atau jadi jalan buat saya untuk terlibat ya dengan kenyataan-kenyataan yang berlangsung di sekitar saya gitu. Karena buat saya selalu kesenian gitu, teater dalam hal ini buat saya bisa jadi satu cara untuk membaca kenyataan, cara untuk menampilkan kenyataan tertentu yang ingin saya tampilkan gitu sebagai seniman. Juga teater bisa jadi cara untuk menciptakan semacam forum ya, semacam ruangan untuk mengundang penonton atau orang gitu untuk mendiskusikan satu subjek tertentu ya, satu isu tertentu gitu, dengan cara kesenian lah, dengan apa, tontonan, dan kemudian bagaimana tontonan itu dipersepsi dan barangkali ada feedback dari penonton. Itu juga satu forum kan buat saya gitu, satu forum yang berbeda dengan forum diskusi formal gitu misalnya. Jadi karena dia punya nilai atau punya peran-peran macam itu, maka ya itu tadi, itu juga jadi cara saya terlibat atau menghubungkan diri dengan apa yang berlangsung di dunia di mana saya tinggal gitu. Ya, sudah hari kesekian dari rangkaian festival mengenang Gunawan Marianto. Ya, saya kira sebagaimana mungkin juga kesenian lain ya, teater gitu sebagai satu disiplin itu juga berkembang atau didorong untuk berkembang oleh perkembangan lingkungannya kan gitu, perkembangan dunianya atau kenyataan-kenyataan di seputarnya gitu. Dan sejak awal memang kan teater gitu sebagai seni pertunjukan dia memang lintas disiplin katakanlah ya. Jadi sejak awal memang melibatkan disiplin-disiplin lain dalam kesenian misal, atau di luar kesenian juga bahkan gitu ya. Karena dia seni peristiwa kan, dia seni peristiwa yang tidak tunggal gitu mediumnya gitu. Watak teater yang macam itu juga watak teater yang karena selalu paling tidak live performance ya, atau live teater, pertunjukan langsung itu kan selalu in a way itu selalu kontemporer kan, selalu di sini dan kini kan, hit and nung gitu. Artinya dia selalu ada semacam dorongan untuk memasuki contemporaneity, jadi kekontemporan situasi terkini gitu, dan supaya bisa berkomunikasi dengan penonton yang juga dikonstruksi oleh situasi-situasi terkini kan gitu. Jadi perkembangan yang ada di masyarakatnya itu kerap gitu dimaui atau tidak gitu oleh si seniman, disadari atau tidak, itu juga kerap mempengaruhi ekspresi teater yang kemudian diciptakan gitu. Kamu misalnya menyebut
pandemi gitu, misalnya 2 tahun gitu. Dan karena salah satu tentu saja yang memang langsung segera ya terasa terpukul itu kan memang teater, karena seni peristiwa kan, seni pertunjukan yang melibatkan kehadiran orang-orang, entah para kreator dan penonton di satu ruangan yang sama gitu. Dan pandemi kita tidak bisa melakukannya gitu, dan kemudian memang ada banyak upaya menggunakan medium lain ya, online atau terekam gitu, dan bikin pertunjukan teater terekam yang sebenarnya sebagai satu ekspresi, misalnya karya teater online, virtual atau terekam yang menggunakan kamera dan editing. Ada juga teman yang menyebut film teater gitu misalnya. Sebenarnya sebagai satu medium, sebagai satu ekspresi dia nggak baru ya gitu. Cuma memang selama masa pandemi itu kan kemudian muncul ke permukaan gitu. Juga sebagai semacam kebutuhan gitu bagi seniman-seniman teater yang ingin membuat sesuatu di dalam situasi yang terbatas secara fisik itu misalnya. Apalah sesuatu yang disebut sebagai intermedialitas gitu di dalam teater, di dalam seni pertunjukan, atau kelintas mediaan gitu ya, atau juga buat saya istilahnya agak lebih tegas gitu, lebih asertif, kesilang mediaan gitu. Jadi untuk menunjukkan ekspresi yang saling pengaruh, saling bentuk, saling ubah gitu antara media-media yang digunakan di dalam satu ekspresi pertunjukan tertentu gitu. Saya tertarik mengulik itu, menelusuri kelintas mediaan atau kesilang mediaan di dalam kerja-kerja teater saya bersama Teater Garasi dan pihak-pihak lain nanti. Jadi ketertarikan itu karena rangsangan juga di masa pandemi ya gitu. Jadi karena mungkin ada yang berharga juga gitu untuk ditawarkan ya, baik buat seniman teater yang lain gitu, atau publik atau penonton teater di Indonesia. Sebenarnya segera lah ya, artinya kan media-media yang terlibat di dalam satu penciptaan itu kan dia juga terkait dengan disiplin-disiplin masing-masing kan, disiplin-disiplin spesifik masing-masing. Artinya istilah silang media itu juga segera silang disiplin kan, atau lintas disiplin kan gitu. Jadi bagaimana misalnya disiplin teater atau pertunjukan bersilangan atau berkolaborasi dengan disiplin film misalnya ya, atau disiplin kamera kan dia bagian dari bagaimana disiplin film bekerja gitu. Segera gitu, istilah itu segera menunjuk atau terkait dengan kelintas disiplinan kan. Jadi kelintas mediaan itu juga kelintas disiplinan. Cuma saya menggunakan istilah kelintas mediaan karena memang fokusnya secara spesifik itu pada bagaimana media-media itu yang digunakan itu saling berkomunikasi, saling membentuk, saling mengubah, sehingga barangkali ada kemungkinan ekspresi-ekspresi yang berbeda dari misalnya pertunjukan teater yang tidak menggunakan kerangka silang media misalnya gitu. Ekspresi-ekspresi yang lain gitu, yang mungkin segar karena kemudian berbeda gitu. Jadi memang perbedaannya saya kira atau lebih pada fokus ya antara istilah lintas disiplin dan lintas media dalam hal ini. Fokusnya memang lebih spesifik ya pada bagaimana media-media itu saling bentuk, saling ubah gitu. Suatu kali juga karena ia tak segera datang menjemputku, aku memutuskan menulis di dalam prinsip atau kerangka kelintasan ya, lintas disiplin, lintas media. Saya kira kan syarat yang paling pertama itu adalah satu sikap terbuka. Artinya terbuka, membuka diri pada sensibilitas atau cara berpikir, cara mengukur dari disiplin lain gitu kan gitu, atau media yang lain dalam hal ini bagaimana logika media lain bekerja, apa ukuran-ukuran media lain itu gitu. Artinya ada satu sikap terbuka dan keinginan untuk juga
dimasuki oleh disiplin lain, oleh media lain gitu, dan melihat dialog atau tabrakan gitu di momen-momen tertentu itu membuka kemungkinan apa gitu, membuka kemungkinan ekspresi yang macam apa gitu, yang mungkin berbeda dari ekspresi yang biasanya dilakukan dalam satu disiplin tertentu gitu. Nah, buat saya itu syarat utamanya ya, kalau nggak mau terbuka atau nggak ada sikap membuka diri pada tabrakan atau dialog, ya susah kan kelintasan itu diberlangsungkan gitu. Sementara istilah lintas media itu memang ada salah satu kajian yang sempat saya baca, memang perbedaannya misalnya dengan multimedia karena fokusnya di lintasnya itu gitu. Kalau multimedia kan lebih pada ragam media yang digunakan, tapi lintas media itu pada bagaimana inter itu bekerja dan mengubah gitu, dan menciptakan ekspresi-ekspresinya sendiri gitu di internya, kelintasan ya. Jadi itu. Sementara alih wahana misalnya kan kemudian orang lebih melihat, atau kerangkanya lebih melihat bagaimana satu wahana menerjemahkan ekspresi dari wahana yang lain gitu ya. Tetapi kelintasannya mungkin tidak terlalu dimasuki gitu apa yang berlangsung. Ya itu apa yang dibutuhkan, saya kira satu sikap terbuka, dan juga kemudian kecermatan untuk mengamati ya apa yang terjadi ya di dalam proses persilangan ini gitu. Itu tadi saya bilang barangkali ada tabrakan di fase-fase tertentu karena perbedaan disiplin, perbedaan ukuran sebelumnya gitu. Tetapi bagaimana tabrakan itu jadi dialog kan, kemudian jadi satu percakapan ya, bukan pertemuan yang mematahkan, tapi pertemuan yang menumbuhkan.